god, ini tuh burgernya tebel banget guys. Wow. Muat. Beneran gak muat dong di mulut Mimin, padahal udah mangap banget. Kalian harus tahu tempat ini sih, Spill and Bite. Katanya ini tuh tahta tertinggi fried chicken di Indonesia. Tempatnya serba biru dan ternyata yang kesini gak cuma demi ayamnya, tapi tempatnya juga nyaman. Sayangnya Mimin gak pakai baju biru, karena kalau kalian pakai baju biru dan foto di sini bisa dapat diskon 10%. Ayamnya abnormal ya, gede banget, dan ini pakai bumbu Nashville. Oh, pantesan jadi tahta tertinggi. Kulitnya crispy dan dagingnya itu loh juicy banget. Cocok makan pakai nasi mereka yang pulen. Mimin belah ya, kalian lihat sendiri betapa juicy ayamnya. Jujur ini beda banget sih dari ayam-ayam fast food yang pernah Mimin cobain. Spill and Bites lebih enak. Bumbu Nashville-nya juga ternampol. Wajib cobain steaker burgernya guys. Gak main-main ketebalan ayamnya, sampai harus semangat ekstra. Bahan-bahan kayak sayur, ayam, dan rotinya semuanya fresh banget dan pembuatannya higienis. Nah, uniknya di sini juga banyak aneka dessert loh. Yang biru ini namanya Spill Sour Sweet. Dalamnya ada krim yang lembut, rasanya asam-asam manis gitu. Oh iya, kalau makan di sini ada promo gratis makan seumur hidup. Syaratnya kalian ngajak 3 orang yang beli minimal paket ayam per orang. Langsung gratis deh 1 porsi fried chicken. Yuk buruan cobain. Ada foto booth juga loh di sini. Berburu kuliner Jepang tendaan di Bandung, dan ini tuh rame banget guys. Dia tuh terkenal enak dan ulasan di Google-nya tuh tinggi banget. Ini nih namanya Shinimari. Lokasinya tuh di tengah kota deket kampus ITB. Dan saking ramenya bisa sampai waiting list. Bikinnya semua serba dadakan dan open kitchen. Jadi mereka pas masak harumnya semerbak banget ke jalan-jalan. Apalagi masaknya sampai apinya flaming gitu. Heboh banget guys. Kalau Mimin sih prefer ke warung tendaan Jepang Shinimari ya daripada Japanese food di resto. Karena harganya tuh cuma 20 ribuan, tapi udah dapet rasa yang bener-bener mewah, enak banget. Terus guys, porsinya itu loh juga banget. Gila, tampilannya bikin ngiler kan. Tuh, ini ebi furai dan ebi tempuranya guys. Bener-bener gendut banget itu udangnya. Yang ini ada calamari dan karage. Bikinnya juga nggak asal-asalan guys. Tepungnya tuh crispy dan karagenya ini ada wangi jahenya gitu. Nah, ini nih yang tadi dimasak pakai api tinggi, beef teriyaki. Beef slice mereka tuh pakai yang premium. Mimin juga suka bumbu teriyakinya yang smoky. Kalau yang ini beef yakiniku yang lebih gurih. Kalau Japanese food tendaan lainnya pakai nasi biasa, kalau di sini mari pakai nasi Jepang yang kecil-kecil dan bulat. Lanjut ke katsunya ya. Bestseller mereka tuh chicken katsu mentainya ini guys. Terus ada chicken nanban dan chicken katsu kare. Pantes rating Google reviewnya 4,9 dan yang review banyak. Ternyata emang enak banget Japanese food di sini mari. Kalau kalian ke Bandung, please samperin juga. Gen Z dan Gen Alpha harus tahu kalau kita punya jajanan tradisional seenak ini. Hayo, kalian tahu nggak ini jajanan apa? Gila guys, check out sebanyak ini. Ini tuh crepe semprong susu Lembang. Gimana nggak kalap? Soalnya harganya cuma 20 ribuan aja per box. Ada 7 varian guys, original susu, tiramisu, keju, strawberry, taro, green tea, dan coklat. Nah, dalamnya tuh diplastikin kayak gini guys, jadi nggak melempem dan nggak hancur semprongnya. Tuh, semprongnya tuh lebih lebar dan tebal ya, tapi tetap teksturnya tuh crunchy banget. Begitu dibuka langsung berasa wangi aroma isiannya. Dan emang isiannya tuh melimpah ya. Yang ini rasa taro guys. Terus berasa premium banget lagi bahan-bahannya. Mimin tuh paling suka yang varian green tea dan coklat. Coklatnya tuh rich dan gak bikin enek. Aduh, beneran nagihin banget sih ngemilin semprong. Gak kerasa udah habis banyak. Nih, Mimin makan 3 lapis sekaligus. Masih tetap se-crunchy ini dong. Terus feelingannya tuh lumer. Kalau kayak gini gak cuman Gen Z dan Gen Alpha aja yang demen ya. Gen baby boomer juga suka. Karena semprong ini tuh pembuatannya alami, gak pakai bahan pengawet dan pemanis buatan. Yang penasaran buruan deh cobain semprong susu Lembang. Padahal sekali bikin udah sebarbar ini, tapi tetap aja kita harus nunggu antri 2-4 jam demi Indomie doang. Ya pantesan aja sih yang antri sebanyak ini guys. Sebenarnya apa sih istimewanya Indomie Soden ini? Sampai orang-orang tuh rela nunggu di hawa dingin yang menusuk banget. Ya soalnya lokasinya di Selekta Batu, jadi lumayan tinggi. Padahal ya bapaknya ini sekali bikin sampai 30 porsi lebih loh. Tapi emang kata bapaknya kalau bikin Indomie tuh harus penuh konsentrasi guys, ngeracik bumbunya. Jadi nggak bisa keburu-buru. Dilihat dari rambutnya emang rock and roll banget lah masak Indomie. Mie-nya bisa kalian makan bareng gorengan dan telur gulung. Tapi Mimin pesennya cukup 2 porsi Indomie goreng double. Menurut Mimin 1 Indomie tuh nggak cukup, double juga nggak cukup. Ya udah deh pesen 4 porsi aja. Mantep banget guys, Indomie dimakan pas lawannya lagi dingin pol kayak gini. Perut langsung anget. BTW udah ada telur orak-ariknya juga ya di dalam. Seporsi Indomie double kayak gini 11.000. Kalau yang porsi normal cuma 6.000. Udah kejawab kan kenapa rame banget? Yuk guys kalian cobain.
Terong crispy utuh, sambelin sebaskom. Ini sih namanya sambel diterongi. Tapi makan terong kayak gini tuh enak banget guys. Wah, sambelnya aja sewajan gede. Jauh-jauh Mimin ke daerah malah kajak tim, katanya di sini tuh ada sambelan yang enak guys tuh. Namanya Kedai Kemayu. Yuk. Tempat ini tuh yang tahu-tahu aja karena warungnya emang mungil. Tapi jangan salah guys, menunya tuh banyak banget. Udah sekelas restoran lah standarnya. Mau lauk apa aja ada, dibuatin langsung dadakan. Jadi bukan yang digoreng setengah matang terus dipanasin lagi gitu loh. Bener-bener fresh guys. Ini sekelas warung tapi platingannya Kemayu banget ya. Sambal favorit di sini tuh sambal rampainya guys. Asli ini sambal rampai terenak yang pernah Mimin cobain di Jakarta. Goreng ikannya juga sampai garing gitu, Mimin suka. Tambahin jukut, makan bareng bakarannya guys. Apalagi pakein jukut goreng diulek-ulek ke nasi, makin gurih-gurih nyoy. Mimin juga suka aneka bakaran di sini guys. Gak cuma sekedar manis gitu loh, bumbunya ngeresep sep sampai ke dalam. Iganya guys pakein sambal ijo. Iganya langsung protol dari tulang. The best banget warung Kemayu. Oh ya, bakwan jagungnya ini juga juara guys. Sampai kaget Mimin saking enaknya. Ini saking lengkapnya sampai ada sate cumi, sampai sate taichan. Pantesan aja warung Kemayu ini tuh sampai masuk TV berkali-kali guys. Lawang emang masakannya tuh enak-enak. Udahlah ini approved by Mimin. Cus, kalian cobain juga. Paling suka deh sama seafood fresh yang dimasak pakai api tinggi. Dan kalau di sini walaupun kepitingnya nggak terlalu gede, tapi udah dipastiin banyak dagingnya kayak gini guys. Pokoknya puas banget deh makan seafood di Seafood One ini. Gak usah bingung, soalnya lokasinya tuh pas di deket exit tol Cibubur. Dan mereka juga ada cabang di Ben Hill loh. Dan cuman mereka doang satu-satunya seafood yang buka sampai jam 3 subuh. Seafood di sini tuh bener-bener fresh dan selalu dimasak pakai saus-saus spesial dan pakai api yang tinggi. Teknik masak kayak gini yang bikin aroma seafoodnya tuh makin keluar guys. Gak heran ya kalau rumah makan ini tuh selalu rame. Nah ini Mimin pesen seafood mix saus padang. Mulai dari udangnya gede-gede, fresh banget. Cuminya juga empuk, gak alot gitu guys. Apalagi kepitingnya ini nih, dagingnya manis, dipaduin sama saus padangnya yang mantep dan pedesnya nampol guys. Terus di dalam seafood mixnya ini tuh udah termasuk jagung. Lanjut Mimin juga pesen udang saus telur asin. Mimin makannya pakai nasi plus cah kangkung. Pas Mimin makan, kangkungnya tuh masih keras-keras gitu loh teksturnya. Dan ukuran udangnya ini gendut-gendut ya, luarnya crispy dan bumbu telur asinnya gurih banget. Nah selain seafood di sini juga ada prasmanan lalapan gitu. Mulai ayam, bebek, lele dan ikan nila kayak yang Mimin pesen ini. Udah lengkap sama sambal dan lalap sayurnya juga. Mantep banget guys, sambalnya pedes nampol, makannya pakai terong yang manis, cocok banget loh. Gak lupa dong nyeruput sayur asemnya juga. Udah deh, mending buruan langsung samperin Seafood One. Ekonomi lagi kayak gini, ada yang jual steak harganya cuma 25.000. Pakai paha ayam filet yang juicy lagi. Tuh dipasang banner gede-gede, steak ayam rakyat cuma 25.000 aja. Yang Mimin samperin ini cabang mereka di Bintaro. Alah, pasti steaknya ditipisin. Lihat aja tuh, pakai paha dan dadanya utuh, masih tebel banget. Ngegrillnya juga langsung dadakan, bener-bener fresh banget. Selain di grill juga digoreng crispy gitu guys ayamnya. Cuma 25.000 aja, tapi porsinya tuh bener-bener gede guys. Ini sih kelewat worth it banget ya. Belum lagi side dishnya ada kentang goreng dan sayur-sayuran. Ini bukan sayur kalengan ya, tapi fresh. Yang jual ini untungnya dari mana coba? Anyway, nggak dikasih bumbu apa-apa, ayamnya ini udah gurih banget guys. Makanya Mimin cocolin pakai saus black pepper. Sausnya tuh kental, rich banget. Karena pakai ayam bagian paha, jadi lebih juicy. Dada grillnya Mimin siramin fire sauce. Wih, merah banget ya sausnya. Lihat sendiri deh dagingnya, tebel banget. Wow, sausnya ini juga mantep, pedes banget. Yang crispy ini jadi favorit banyak orang, siramin mushroom sauce. Wah ini sih perpaduannya mantep banget guys. Ayamnya kriuk-kriuk, ketemu mushroom sauce yang gurih sedikit manis. Kentang goreng dan sayurannya ini lebih enak karena bukan pakai yang instan kalengan gitu loh. Boleh juga di compare sama cheese sauce mereka yang ngeju. Kalian bisa order steak ayam rakyat ini di Gojek atau Grab. Biasanya masih dipotong promo loh kalau order di sana. Yuk cobain guys. Makan pop mie di hawa dingin dan view-nya secakep ini guys. Selalu deh di jam-jam sore kayak gini kita tuh kelaparan. Nanggung banget kan, belum waktunya makan malam. Jadi kita putusin cari snack di Indomaret. Ini dia snacknya, pop mie snack. Bentar, tapi makanya kita mau sambil nikmatin pemandangan yang indah di Batu deket tempat tinggal kita. Dudukin kursi lipat, terus kita buat pop mie snacknya. Ini tuh pop mie mini, sekarang jadi pop mie snack guys. Pas banget buat ganjel perut. Salvo gak sih, pepper cap-nya baru dan lucu banget. Cara bikinnya gampang lagi, tinggal dituangin bumbu-bumbunya, terus disiram air panas yang kita bawa di tumbler, ditutup terus tinggal ditunggu beberapa menit aja deh. Seru banget kan snacking time Mimin? Dibuka
langsung kelihatan topping sosisnya banyak. Nah, ini nih snack yang bisa diseruput, guys. Mie-nya tuh lebih kenyal loh, terus kuahnya gurih, nendang. Topping sosis sebanyak ini tuh sosis asli ya, guys, bukan bohongan. Asli, ini enak banget, terus porsinya juga pas banget buat ganjel perut. Apalagi makannya di hawa dingin sambil nyeruput pop mie yang panas. Ya ampun, nikmatnya. Yuk guys, kalian cobain juga pop mie snack. Lahir di keluarga yang campur-campur, rasanya tuh seru banget. Mulai mama Mimin yang Jawa Muslim, papa Chinese Kristen, dan adik Mimin yang agamanya Hindu. Udah gitu tinggalnya pisah-pisah lagi. Belum lagi Mimin dapat Mimin cowok yang agamanya Muslim. Eits, walaupun kita berbeda-beda, tapi yang menyatukan dan bikin hangat tuh waktu sharing makanan bareng. Salah satunya ini nih, telur gabus kata Oma. Ini tuh camilan kesukaan keluarga Mimin, guys. Biasanya cuman ada yang rasa original, tapi kata Oma ini ada yang rasa sambal balado loh. Di antara semua rasa, ini yang paling Mimin suka. Enak banget. Jadi inget dulu masih tinggal satu rumah sama keluarga. Telur gabus kata Oma ini teksturnya tuh renyah dan padat gitu dalamnya. Tuh kedengeran kan, kriuk-kriuk banget. Bumbunya tuh manis, gurih dan pedas. Terus bumbunya tuh tebel, guys, bener-bener gak pelit. Merata banget di semua sisi. Tenang aja, kata Oma tuh gluten free kok. Jadi mama papa kita aman makannya. Kata Oma ini tuh gampang banget nemuinnya. Kemarin Mimin beli di minimarket deket rumah. Udah ada di mana-mana mah kalau sekarang. Jadi kalau pengen nostalgia ya tinggal beli aja. Kalau tradisi keluarga kalian makan telur gabus juga nggak? Kalau iya tunggu apa lagi? Mending borong deh kata Oma sekarang. Pemuda bukan sembarang pemuda. Ini tuh pemuda asli NTT yang lagi bikin sei babi. Babi-babi kalau di tangan mereka tuh pasti rasanya enak. Dan bikinnya ini masih sama kayak di kampung halaman mereka loh, guys. Masih inget kan sama tadi mie sei babi? Sekarang mereka tuh pindah di Jalan Lontar, Surabaya, guys. Ownernya asli NTT dan datengin pemuda asal desanya buat bikin sei babi otentik. Beneran, ini dapurnya aja dibikin sama persis kayak di kampung halaman mereka. Mereka sekarang kembali dari awal, fokus di pusat dan memperbaiki kualitas. Bener aja dong, pas Mimin kesana semuanya makin upgrade, guys. Babinya lebih fresh, stoknya lebih banyak. Nasi babi rica 15.000. 15.000 kalian tuh bisa pilih sei babi, babi kecap ataupun babi rica. Udah lengkap sama nasi dan sayurnya juga. Buat kalian yang bokek dan pengen babi enak bisa kesini. Tapi kalau kalian ramean harus pesen nasi pisah. Sei babinya dulu, guys, makan pakai tumis bunga pepaya dan daun singkong. Terus jangan lupa disiramin sambal luap khas NTT. Karena ini ngasapnya pakai daun kosambi, jadi rasa smokinya tuh khas banget. Ini samcannya dipanggang, guys. Juicy banget. Jaminan kalau tore di sini tuh banyak lemaknya dan kulitnya garing kriuk-kriuk. Ini nih tore asli khas NTT. Ngapain sih cari surga? Di bumi udah ada. Lemaknya. Tore bikinan orang NTT tuh nggak ada yang ngalahin ya. Rasanya tuh bener-bener surga duniawi, guys. Seporsi ini juga udah dapat babi kecap dan babi rica yang seabrek-abrek. Potongan babinya gede-gede dan yang paling penting lemaknya tuh banyak banget. Bahkan sate babinya ini dapat 4 tusuk gede-gede loh. Bener-bener puas banget. Apalagi makannya sambil nyesepin sobre nipu. Mimin obatin jadi sei babi terenak di dunia. Kalian wajib kesini ya. Ibu ini gunting jeroannya cepet banget ya. Cuma di Jawa Tengah jeroan-jeroan sapi lengkap di bumbu manis pekat dan masih dikasih kuah yang manis juga. Ayo kalian tahu nggak ini kuliner apa? Ini tuh nasi gandul khas Pati, guys. Dan yang Mimin samperin ini nasi gandul Mbak Tini yang terkenal banget di Semarang. Yang makan sebanyak ini penuh banget padahal warungnya cuma tendaan sederhana. Jadi nasi gandul itu isinya jeroan sapi, guys. Tapi kenapa namanya nasi gandul ya? Mimin lihat sih nggak ada yang gondal gandul. Di nasi gandul Mbak Tini ini lengkap banget, guys, jeroannya. Ada usus, babat, limpa, paru, sampai otak sapi pun ada. Terus disiram kuah santan yang warnanya coklat kayak gini, guys. Nih tadi Mimin pesen sandung lamur, sengkel, dan limpa. Warna kuahnya coklat pekat karena ada campuran gula Jawa, guys. Dan ini jintennya berasa banget. Gila, ini lemaknya kelumur-kelumur, guys. Dan kalau di sini potongan jeroannya lebih gede dan tebel dibanding tempat lain. Kalau ke Semarang wajib samperin.